PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk telah menetapkan kurs dividen sebesar Rp16.720 per dolar Amerika untuk dividen interim. PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk telah menetapkan kurs sebesar Rp16.720 per dolar Amerika untuk dividen interim tahun buku 2025. Investor akan mendapatkan dividen tunai senilai Rp145,14 per saham dengan total keseluruhan dividen tunai interim mencapai Rp4,18 triliun. PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk telah menetapkan kurs dividen sebesar Rp16.720 per dolar Amerika untuk dividen interim. Alhasil investor akan mendapatkan dividen tunai senilai Rp145,14 per saham. Sekretaris Perusahaan PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, Maharani Cindy menjelaskan, kurs yang digunakan untuk pembagian dividen interim tahun buku 2025 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dividen tunai interim yang akan dibagikan dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp4,18 triliun. Sebelum manajemen perseroan telah mengumumkan pembagian dividen interim sebesar 250 juta dolar Amerika yang bersumber dari laba bersih tahun buku 2025 yang berakhir pada 30 September 2025. Manajemen menjelaskan bahwa pembagian dividen interim tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi yang disetujui Dewan Komisaris pada 17 Desember 2025. Adapun dividen tunai interim akan dibayarkan dalam mata uang rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada 2 Januari 2026 sebagai dasar konversi. Manajemen ADRO akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, harga saham PT IDSEC Asia Tbk atau CYBR atau Cyber terus meroket di Bursa Efek Indonesia pada Jumat 2 Januari 2026. Saham Cyber menyentuh level tertinggi sepanjang masa di posisi Rp1.845 per saham. Indeks ataupun kenaikan harga tersebut membuat saham Cyber menguat lebih dari 350% dalam setahun terakhir. Penguatan ini terjadi setelah perusahaan mengumumkan kontrak bernilai material dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rp1 triliun melalui anak usaha IDSEC Cyber Academy. Di saat bersamaan terjadi pula perubahan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Komisaris Andri Hutama Putra terdata melakukan jual beli saham selama Desember 2025, sementara Patrick Rudolph Danaher menambah kepemilikannya. Dan manajemen menyatakan tidak ada fakta material lain selain kontrak bernilai besar tersebut. Ya, PT Widodo Makmur Perkasa Tbk menargetkan perbaikan kinerja pada tahun 2026 seiring dengan meningkatnya konsumsi daging nasional dan dukungan kebijakan pemerintah melalui program makan bergizi gratis. Perseroan menilai prospek industri pangan pada tahun depan cukup cerah didorong oleh pertumbuhan populasi serta upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Manajemen menilai kondisi tersebut akan berdampak positif terhadap pemulihan kinerja Perseroan ke depan. Founder dan CEO Perseroan Tumiono menyampaikan bahwa Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada tahun 2026. Meski demikian, pemulihan kinerja Perseroan sejatinya mulai terlihat sejak kuartal 3 tahun 2025 dan sepanjang 9 bulan pertama tahun lalu, Perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp697,62 miliar, melonjak 87,2% secara year on year. Tetapi lonjakan penjualan turut diiringi kenaikan beban pokok penjualan, sehingga Perseroan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp155,04 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa cukup optimis pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG akan berada di level 10.000 pada tahun 2026. Dan hal ini didasari adanya perbaikan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia serta pondasi perekonomian yang tumbuh cukup kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa cukup optimis pergerakan indeks harga saham gabungan akan berada di level 10.000 pada tahun 2026. Optimisme Purbaya tersebut dilandasi karena adanya fondasi perekonomian yang bertumbuh kuat yang dapat mendorong para pelaku pasar.
Purbaya menegaskan semakin baiknya perekonomian di tahun 2026 seiring adanya perbaikan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia serta sinkronisasi dengan stakeholder lainnya yang lebih kuat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan cepat. Untuk itu, Menkyu Purbaya berharap kepada para pelaku pasar agar tidak ketinggalan dengan momentum yang dapat memberikan keuntungan. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah amat sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini, jadi pelaku pasar siap-siap aja. Pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2026, indeks harga saham gabungan berhasil menguat ke zona hijau di level 8.676. Sementara untuk total volume yang diperdagangkan senilai Rp3.874 triliun dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp15.957 triliun. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX. Ya, berikutnya pemirsa, Kementerian Perindustrian di tahun 2026 ini terus berkomitmen meningkatkan pengembangan industri halal dalam negeri yang memiliki potensi ekonomi besar bagi Indonesia. Pasalnya, industri halal Indonesia menempati posisi terbesar ketiga dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmennya menggenjot pengembangan industri halal dalam negeri dan industri halal menjadi fokus utama lantaran memiliki potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia. Merujuk data TS Global Islamic Economy Report atau SGIER, tahun 2024-2025 industri halal Indonesia terbesar ketiga dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi dan berada di atas UAE dan Bahrain. Penilaian SGIER tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kinerja finansial, regulasi halal, tingkat kesadaran masyarakat, faktor sosial, hingga inovasi. Jika dirinci per sektor, industri modis fashion Indonesia menempati peringkat pertama dunia. Sementara itu pada sektor makanan halal, Indonesia berada di posisi keempat, dan sektor farmasi dan kosmetik halal, Indonesia menempati posisi kedua dunia. Saya betul-betul fokus ke sini, industri halal ini. Ya. Fokus karena potensi ekonominya besar sekali. Ya, karena potensi ekonominya besar sekali. Kita nggak usah bicara soal surga neraka, nggak. Di sini potensi ekonominya besar sekali. Makanya saya akan fokus. Ya, kita lihat bahwa kita masih nomor 3 ya untuk Global Islamic Economy Report. Berdasarkan data hingga triwulan 3 2025 menunjukkan bahwa saat jumlah produk halal di Indonesia berjumlah 3,4 juta dan sektor industri halal terbanyak ialah industri makanan menempati posisi pertama diikuti industri minuman hingga industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX.